Lah lu nyaman sama orang toksik? Jadi mereka tuh kok ngelakuin sesuatu itu tuh kan emang nggak baik, tapi kalau diterapin jadi ikutin dia tuh kok jadi enak gitu. Maksudnya kadang gue sering digituin dan sering ngegituin. Berarti gue dulu jadi orang toksik ya? Oh, Jauhi itu social distancing. Kita pengen anak kita soleh atau soleh, solehkan diri kita. Masya Allah. Jadi jangan toksik kalian. Menurut kalian ya, orang toksik itu apa sih? Menurut lu gimana? Belum. Dilempar. Toksik itu gimana ya? Banyak sih, ya ada perkataan juga jadi yang ngomong kasar. Terus ada perilaku juga, terus ada habit juga ada. Toksik juga. Emang itu buat. Jadi intinya Udah kesimpulan. jadi sikap mereka tuh nggak baik di diri kita, jadi wah ini jangan lah, itu berarti toksik kita. Menurut gue sih ini mah penyebabnya ya. Penyebabnya biasanya lingkungan atau yang kedua keluarga. Betul. Kadang-kadang keluarga ini bisa jadi pemicu orang-orang jadi selalu toksik gitu. Jadi kan ketika ada di keluarga banyak masalah, kan dia dari kecil tuh maaf ya banyak konflik lah gitu antara rumah tangga. Nah si anak ini di rumahnya itu hanya jadi pendengar. Nah pendengaran ini teh jadi apa ya, Di keluarga tuh ada yang ngomong kancing coplok, dia juga ngomong kancing coplok keluar. gitu. Akhirnya menurut dia tuh biasa kayak gitu. Gitu. Akhirnya yang menyebabkan itu yang perkataan toksik gitu. Perilaku pun sama karena setiap hari melihat pertengkaran ya akhirnya ya menurut dia biasa aja pertengkaran, biasa di rumah juga gitu. Akhirnya menyebabkan toksik kelakuan gitu. Betul. Tapi lu semua kan adalah temen yang kayaknya toksik ini mah. Ada. Bukan ada sih, tapi banyak ada. Nah yang sampai ini ngaruh ke psikologi kita gitu. Anjir, dia kok malah gini sih. Kalau misalkan ada dia tuh kayak nggak enak gitu. Kalau dulu ya pernah waktu kecil gitu. Jadi ketika ada dia nih, hidup jadi gak nyaman. Kayak kita sering diledek lah, terus dengan kata-kata dibully dengan kata-kata kasar dan Anjing joblok. Jadi gak enak. Tapi kalau sekarang ya bodo amat kalau sekarang. Iya. Karena tapi gue mah maaf nih ya. Tapi gue mah lebih ke mungkin kan kalau dari mama apa ya, jadi nggak nyaman, tapi menurut gue mah nyaman, jadi perilaku. Nah, lu nyaman sama orang toksik? Jadi mereka tuh kok ngelakuin sesuatu itu tuh kan emang nggak baik, tapi kalau diterapin jadi ikutin dia tuh kok jadi enak gitu. Jadi Kadang-kadang gitu sih gue. karena sebagai pelaku toksik itu enak-enak aja ya. Jadi toksik itu meniru orang yang toksik juga. Ngerti gak sih? Iyalah, karena satu circle toksik ke virus, terkena virusnya gitu. Jadi nyambung toksik sama toksik nyambung, ya udah weh Ya toksik udah, weh. sekalian. tapi itu bisa ini nggak bisa mempengaruhi masa depan nggak sih kalau berteman dengan orang-orang toksik? Iyalah, misalnya gini, lu tuh berhadapan dengan banyak orang toksik yang misalkan ini ya contohnya ngomong anjing goblok. Lu kebiasaan anjing goblok. Nah, takutnya nih pas lu kerja atau misalkan direkrut kerja interview, lu udah keluar udah masuk ke pintu HRD mau masuk interview, kesandung anjing. Nah gitu, betul. Ya iyalah, lu sama HRD-nya ya udah sih keluar aja lu gitu. Tapi ada ini bukan dari kantor juga ada ngomong kasar, tapi menurut gua tuh kayak ini lebih bagus, lebih tegas, soalnya dia tuh menerangkan jelas banget, suaranya jelas gede gitu, menggelegar terus. Bro, kasar sama tegas beda anjir. Kan ada ujungnya nanti tuh dia tuh bilang, wih kamu tuh gak bener bro, kalau itu goblok. Nah itu tuh merasa diri gitu langsung tersentuh gitu ya. Ada baiknya gitu, Iya, ada bagian itu untuk yang sadar gitu, yang sadar akan yang udah awareness lah. Kalau misalkan yang banyak kan Gen Z ya, anjing goblok sih ya, aduh gue udah di sana aja lah. Dan itu konteksnya kerja kan. Iya, leader gue mah toksik, teman-teman gue mah toksik. Ya udah dia keluar
kerja akhirnya apa ya nganggur gak banyak duit, ngeluh kerja susah ya iyalah susah. Jadi toksik sama dengan kemiskinan. Oh, iya. Bisa juga bisa juga Nah, toksik mempengaruhi lu, membuat lu down. Anjir, tapi Betul. ada nggak sih orang yang toksik kaya? ada. Ada. Elon Musk, Toksik. iya lu tahu Elon Musk? Tahu. Elon Musk itu yang ngebeli Twitter jadi X. Dia itu hampir semua postingan di Twitter itu dia apa maksud yang viral-viral. Bahkan sampai apa ada komunitas LGBT, SJW atau dan lain sebagainya, dia itu nyerang si Elon Musk. Tapi si Elon Musk kaya-kaya aja gitu. Nah, gue mau orang kayak gitu. jadi toksik berpengetahuan. Iya, toksik berpengetahuan. Ya, karena yang pertama dia udah kaya. Iya. Ya udah bebas dia mau apa. Betul. Kalau kita belum kaya, belum apa. Ngomong udah kasar toksik. itu juga pantas. Andrew Tate, Nah, toxic itu- masculinity, betul, toxic. betul. Maksudnya toksiknya bukan dalam pertemanan tapi dia tuh toksik dalam pemikiran gitu. Karena Android itu jadi realita, jadi terjun langsung ke lapangan. Oh kok gini sih kehidupan orang-orang tuh, jadi dia tuh toksik kehidupannya. Nah kita tuh juga toksik, tapi toksiknya lebih ke mengarahkan ke lebih tegas gitu. Woi kalian tuh harus gini 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 bla bla bla, kalian tuh miskin gitu kan. Emang jadi ibarat kita tuh apa kata-kata miskin tuh, oh emang gue miskin, terus bla bla, terus mikir-mikir. Nah terus tuh harus mikir apa, jadi menurut kalau si Timothy mah Tiba-tiba Ronald. ada Timothy kan emang dia kasar, jadi lebih ke mental. Ya kayak leader lu gitu yang Ah, goblok jadi itu. udah tegas gini. jadi nggak monoton bah, jadi ini harus Jadi dikasarin lah toksiknya lebih ke ngasih sesuatu gitulah. intinya. Maksudnya ke sesuatu yang positif gitu. Hmm. Lebih ngebangun lah gitu. Hmm. Toksiknya gitu, bukan toksik bikin down, bukan toksik Itu bikin. mah toksik di pertemanan cuy. Nah, Banyak di kelas ya, di kampus ya, atau di waktu gue sekolah, orang-orang toksik itu mulai dari orang yang ngebully, orang-orang yang berkata kasar. Gue paling gede kalau misalkan ada guru nih ada yang nimpa gitu ya, gue itu mau fokus belajar gitu. Dia malah riuh sendiri, riuh bahasa Indonesia apa sih? Sendiri juga Riuh, rusuh sendiri gitu. Gue tuh mau fokus belajar, ada temen yang toksik gitu yang apa nembal guru, maksudnya apa sih? Berani ngomong ke guru gitu. Dalam maksud berani ini dia tuh ngelunjak. Banyak lah di zaman sekarang cuy. Ya, benar. betul Ya karena kan kita lihat dari lingkungan kan. Ketika lingkungan ini udah nggak beres ya kepribadiannya juga biasanya nggak beres. Kecuali kalau dia bisa menyesuaikan. tuh Gitu. Dan dia akan menghilang sih dari circle yang toksik gitu. Kalau emang dia mikir mah gitu. Kalau nggak mikir ya bakal terus. Ya kalau nggak mikir tolol aja. tidak berpengetahuan. Tapi menurut gua nih kan kita tuh bahas dari bahasa, emang toksik, emang bahasa kasar itu emang toksik. Kalau dari habit menurut kalian apa? Toxic habit itu ya lu yang ngerugiin orang lain gitu. Misalnya lu itu berperilaku kasar atau berperilaku menjengkelkan. Nah dalam menjengkelkan itu misalkan lu itu nyakitin hati orang lain gitu. Lu mah nggak becus. Nah dari nggak becusnya itu mungkin nggak tahu dia tuh baru pertama kali nyoba udah langsung dijudge. Nah orang yang sering ngejudge itu mungkin yang habitnya tuh yang berperilaku toksik, racun gitu, membikin orang down, belum apa-apa udah down. Kalau dari gue mah Tapi kalau lihat dari toksik perilaku ya garis besarnya itu nggak mungkin kan kalau toksik baik gitu. iyalah. Pasti kan kelakuannya itu pasti akan menyakiti orang lain gitu. Contohnya kalau urusan menyepelekan, terus acuh tak acuh, Ya yang merugikan. Contoh ya, kalau kita lewat di orang-orang, ini kan biasanya kalau orang Sunda tuh Punten. tapi Tapi si orang-orang yang diem itu nggak balas, punten jelek ya. gitu kan, itu bikin sakit hati kan. Berarti artinya habit dia ya tadi kan toksik. Tapi menurut gua mah hobi habit itu apa ya? Habit itu habit toksik atau habit toksik? Iya, habit toksik. toksik itu Iya. apa ya? Lebih ke kehidupan atau perilaku mereka. Jadi contoh nih, kita tuh punya teman, terus kita tuh misalnya nih nginep, Ya.
terus emang kita tuh udah makan teratur, emang banget lah gizinya diatur, tidur juga teratur, terus lihat teman tuh kok nggak teratur gitu. Jadi makan kok gini, nggak jadi sembarangan lah intinya, tidur juga sembarangan. Terus menurut gue tuh wah ini teman enak diajak temen gak sih? Nggak usah sih kalau menurut gue mah. Jadi gimana ya, itu toksik banget sih, jadi keikutan gue tuh nanti tuh Toksik dalam lifestyle kayak hidup. kayak hidup. Bau nggak dia? Nggak. Bau lah. Bau emang. Ya maksudnya bau dalam aura gitu. Dia mah orangnya apa? Aura bos. Ya, dia mah orangnya nggak pandai merawat diri gitu. Nah gitu juga bisa merawat diri juga kan, itu wah ini mah orang itu nggak merawat diri gitu, wah ini mah toksik, janganlah gitu. Jangan. Gak usah bau banyak daki. Udah kan. Ya, biasanya yang jarang mandi banyak daki, bener nggak? Betul. Iya. Sama tuh. Digosok-gosok udah sampai sekresek. Nah itu temen lu nih ya, temen lu yang tadi tuh yang toksik, dia tuh kan dalam gaya hidup itu udah gak sehat. Nah dia itu mempengaruhi lu dalam hal lifestyle, dalam hal merawat diri. Nah lu gimana tanggapan lu? Ya risih tuh, jadi gimana ya, jadi Risih atuh. jadi kita tuh udah capek-capek ngatur Pola hidup sehat. Terus lihat temen gitu, terus mau dinasehatin tuh gimana ya, jadi merasa kamu tuh harus gini, jadi ngatur, jadi soal ngatur lah intinya. Jadi mereka tuh, jadi kita juga ternyata habit baik dan habit buruk itu masing-masing juga. Jadi menurut kita habit itu baik, ya udah baik, tapi kalau jahat ya udah tinggalin lah gitu. Kalau misalkan tadi teman lu lu ngatur, ingat lu dikubur gak sendiri. Wah itu nggak, maksudnya itu mah asal lebih jadi Apa? sombong. Tapi Enggak lah, menjengkelkan cuy ya Tapi- orang kayak gitu mah. Tapi kadang kita juga harus tahu situasi dan kondisi dia sih, maksudnya dia nyaman dengan habit dia sendiri, ya udah mangga gitu. Jangan sampai kita ngatur-ngatur hidup dia. Paling kita jauhi aja. Nah gitu, jauhin. Jauhin. Banyak. Atau enggak, lu pernah enggak negur orang nih ya, dia itu kayak dalam toksiknya tuh, dia itu kayak orang yang nggak bisa diandelin. Lu sampai murkanya itu, amarahnya lu kesel banyak, gitu. Banyak. Lu itu negur dia di banyak orang. Tolong. Pernah di kerjaan pernah sih gitu. Pernah. Tolong. Tapi kan menurut dalam sudut pandang dia, lu itu udah toksik. Betul. Anjrit, gue dimarahin di depan banyak Karena- orang, gue kan malu. Gimana ya, toksik menurut dia tuh, kita tuh emosi tuh ngebludak. Jadi karena kalau emosi mah ya udah tidak pandang dulu, mau kasar, mau tindakan nenggel juga. Jadi ibaratnya ya emosi juga yang gitu. Nah, itu kan ada peribahasa lagi dari Imam Syafi'i. Yes. Asli. Oke. Kalau bukan peribahasa tapi kata-kata dari Imam Syafi'i. Yeps. Kalau ada orang yang memarahimu dalam publik atau dalam Banyak orang. berarti itu hinaan. Hmm. Tapi kalau ada orang yang memarahimu Aduh, balai dengan cara face to face kayak gini, Ya. individu, nah itu benar-benar Private. nasihati gitu. Ya. Jadi ya artinya ketika ada yang menghina kamu, menjelekan kamu di depan banyak orang, itu menghina artinya gitu. Itu benar-benar toksik dia orang gitu. Itu tuh kadang gue sering digituin dan sering ngegituin. Berarti gue dulu jadi orang toksik ya? Toksik. Aduh. Jauhi. Itu social distancing. Jadi kayak inget COVID ya. Nah, kemarin waktu COVID gue inget cuy. Apa tuh? Dalam artian toksik COVID kali ini, orang-orang yang gak pakai masker yang orang toksik. Ya kan, gue tuh di pabrik ya, di pabrik masih kerja gitu. Gue tuh udah berusaha social distancing, jaga jarak dengan orang. Dia malah buka masker, ngomong depan gue gini, batuk lagi. Tapi kalau gue mah kalau zaman COVID, jujur sih nggak peduli. Nah, dengerin tuh, gak peduli berarti dia nih. Peduli. Nah berarti menurut gue orang toksik. Gak peduli. Jadi gimana ya urusan penyakitnya ya urusan Tuhan, itu kan karena kalau ngatur kan. Ya tapi kan karena
keputusan kita yang mempengaruhi. Kalau misalkan gue nggak pakai masker, Hmm. lu kena toksik, kena covid. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan gue pakai masker, alhamdulillah gue gak kena gitu. Tapi sebenarnya COVID itu konspirasi. Ya, jadi Konspirasi Yahudi. jadi covid tuh gimana ya, jadi itu mah urusan pemerintah gitu. Pemerintah. Ya. Shoot. So, intinya mah gue gak mau jadi orang toksik. Lu jangan jadi orang toksik. Betul. Kalau lu jadi orang toksik, Ya, jadi Ya jauhi. jauhi. terus nurun ke, jadi mendarah daging ke kita, terus kalau kita punya turunan ya keturunan. Nah, itu. Anak-anak gue ngomong kasar, aduh, segala. Karena gini, banyak ada patah dulu nih yang bilang bahwasannya ketika kita pengen anak kita soleh atau solehah, solehkan dulu diri kita. Masya Allah. Jadi jangan toksik kalian. Oh, Tapi banyak orang tua yang pengen anaknya soleh dan solehah, dianya maaf tidak sama sekali soleh dan solehah. betul.